Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman inovator. Selamat bergabung di acara webinar Social Media from Industrial Support. Di mana untuk acara ini adalah serangkaian dari acara REC Innovation 2025. Baik, izin perkenalkan diri dulu Bapak Ibu sekalian. Saya Tari selaku moderator yang akan mendampingi Bapak Tommy selaku speaker kami. Selamat pagi Pak Selamat Tommy. pagi Mbak Tari, terima Pagi kasih. Pak. Baik. Nah, nanti di sini akan disampaikan terkait kompetisi media sosial yang akan diselenggarakan di REC Innovation 2025. Karena sebelumnya sudah ada ya Pak ya webinar sebelumnya ya Pak Betul. Tommy ya. Kalau webinar sebelumnya itu terkait kriteria innovation project, betul ya Pak, di hari Selasa kemarin ya? Udah dua ya. Ada dua. Kemudian di hari Rabu ada webinar kriteria zero to hero data ya Pak. Betul ya? Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas tuntas, kita akan mendetailkan terkait kompetisi media sosial ini. Jadi nanti beliau akan menyampaikan untuk pemaparannya yaitu ada temanya seperti apa sih tema dari kompetisi media sosial ini gitu. Kemudian ketentuan syarat-syaratnya seperti apa untuk mengikuti media sosial ini. Kemudian nanti ada kriteria penilaian ya Pak ya. Tidak lupa ya Pak Tommy ya karena pasti teman-teman juga menunggu ya teman-teman inovator seperti apa sih kriteria penilaiannya gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan saja langsung raise hand ya Bapak Ibu, atau bisa chat di kolom komentar di Zoom kita. Nanti akan kami bacakan satu persatu untuk pertanyaannya, seperti itu. Mungkin langsung aja ya Pak Tommy ya. Oke, Di baik. sini ya silakan Pak Tommy untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Tari. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman inovator semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya izin wabarakatuh. share screen ya. Ya, silakan Bapak. Oke, jadi begini Mbak Tari ya. Apa sih yang baru di REC Innovation Ya, betul. 2025 gitu ya? Ya, karena sebelumnya sudah ada ya Pak. Selain ini ya, ini kan baru ya Pak, Baru. tergolong baru ya untuk Betul. kompetisi media sosial ini ya Pak. Sebelumnya ada apa aja sih Pak? Nah, jadi Mbak Tari, REC Innovation itu dimulai tahun 14 ya, 2014. 2014, Dan itu dia baik. selalu menghadirkan ide-ide baru gitu ya. eh, Kalau kita ingat dulu-dulu itu ada writing competition, bahkan juga ada dulu Funovation gitu kan, innovation yang sifatnya fun dan itu di luar proses bisnis, Pekerjaan. di luar pekerjaan sehari-hari gitu. Jadi Ya, innovation yang kita bebaskan, kita akomodir juga ya, ide ataupun pemikiran dari teman-teman untuk hal di luar pekerjaan. Jadi supaya betul. supaya ada warna-warni lah Ya, kehidupan gitu kan. lebih banyak yang tertarik juga ya Pak Lebih kalau di banyak luar tertarik, pekerjaan ya Pak. banyak. Sebagai hiburan juga kan bisa Pak. Bisa, betul. Iya. Kemudian sekarang Nah, kenapa Pak? Ini ada kompetisi media sosial Pak. Nah, ini kompetisi baru ini di tahun Lake Innovation tahun ini adalah kita bikin kompetisi medsos gitu ya. Social media from industrial support. Untuk apa Seperti sih? apa tuh Pak? Ya, untuk apa sih? Untuk mendorong kreativitas karyawan dalam mempromosikan perusahaan. Jadi baik di induk maupun di anak atau cucu perusahaan Company kita profile lah ya company Pak. profile betul. Baik-baik Kita untuk proses bisnisnya ya. kita buat kompetisinya, mereka menampilkan perusahaan masing-masing gitu. Ya, sesuai dengan proses bisnis yang Ya, ada ya Pak ya. gitu. Kemudian tema dan format kontennya nih Mbak Ya, Tari ya. seperti apa tuh Pak? Tema utama itu kampanye kreatif tentang Rekin, anak perusahaannya, dan juga cucu perusahaan bahkan ikut juga itu. Jadi promosikan apa isi perusahaan kita gitu. Apa sih bisnis perusahaan kita apa. Jadi kita kita buat kontennya dan kita publish. Ya, Fokusnya apa? Konten harus mengedukasi tentang bisnis perusahaan. Tadi disebutkan, misalkan kalau PU bisnisnya utilitas gitu kan. utilitas betul Maka banyak Bapak. orang belum tahu Belum tentang tahu. itu. Makanya Apalagi dibuat orang awam ya Pak ya. betul. Apa sih utilitas Ya, itu itu kan gitu makanya ya Pak. dibuat kontennya, dipublikasikan di Ya, baik. akun medsos. Jadi untuk branding perusahaan juga ya Pak Ya, ya di betul. halayak Di, bahwasanya kalau betul memang sekali. belum tahu jadi lebih tahu lebih jelas Iya. didetailkan di situ ya Pak ya untuk Oh, proses bisnisnya eh, ya. format kontennya Mbak Tari, ini kita berupa infografis karusel di Instagram. Jadi bukan video ya, bukan video reels. Jadi eh, infografis di karusel. Jadi penjelasannya bisa lebih leluasa di situ ya. Kemudian jumlah slide-nya minimal 3 slide, maksimal 5 slide. Jangan kebanyakan juga gitu ya.
Kemudian ukuran gambarnya rasionya adalah 4:5 gitu teman-teman. Baik, Supaya optimal. baik. Kalau di sini Pak, baik, mohon maaf Bapak Ibu sempat terputus karena jaringan ya tadi ya. Boleh izin kita lanjutkan lagi. Monggo Pak, ide-ide konten kreatifnya itu Ya, apa saja jadi contohnya Pak tadi teman-teman Pak? inovator sekalian yang bisa ikut tertarik ikut lomba ini, kita nggak usah mikir ribet-ribet gitu ya. Jadi bisa dari kerjaan kita sehari-hari gitu. Tadi saya jelaskan peran dan proses logistik. Kalau kita kerja di bagian logistik gitu, jadi kita bisa eksplorasi tema-tema logistik apa aja sih gitu. Terus dibuat konten yang menarik gitu. Nanti bisa dipublish. Atau misalkan prinsip kerja PLTP gitu. Kalau kita di bagian electrical misalnya, penjelasan tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi itu kan banyak orang belum tahu. Itu Ya, Mbak tadi ya. berarti artinya sebagai edukasi juga ya Pak ya, Iya, di harus mana edukasi. kita punya job desk lain selain yang disampaikan gitu ya Pak. Kita Betul. lebih paham ya Pak sebenarnya ya. Terkadang hal-hal yang kita anggap biasa gitu Mbak Tari di proyek kan biasa tuh kayak gitu-gitu. Ya, Tapi di mata orang awam tuh sangat spektakuler gitu, ya kan? karena belum paham ya Pak. Tuh, misalkan Betul kalau betul. kita lihat kayak apa namanya kendaraan yang rodanya banyak tuh multi axle, Ya, itu kan orang proyek ngeliatnya itu biasa aja gitu ngapain. Tapi ternyata bagi orang awam tuh tontonan menarik gitu. betul. Karena Nah, udah itu kesehariannya ya betul. Pak ya dilihat ya Itu Pak. bisa kita capture, dijadikan bahan menarik itu diangkat di apa sosial media competition ini gitu teman-teman. Betul betul Pak. Kemudian contoh lagi adalah cara memakai APD, bahkan cara pakai APD gitu, cara memakai helm proyek yang benar, cara Ya. memakai sepatu boots yang benar gitu Betul. kan. Padahal sebenarnya simpel ya Pak ya. Simpel, Tapi kan jarang ada yang tahu ya Pak. betul. Dan Seperti apa sih yang benar? Dikaitkankah atau seperti mm, apa gitu ya jadi Pak cara ya. memakai body harness yang benar Iya, kalau ketinggian gitu, itu kan hal-hal yang sehari kita biasa, tapi ternyata bagi orang lain tuh loh, itu adalah sudut pandang gitu ya, iya betul. Pembelajaran baru untuk orang lain baru ya Pak ya. gitu, Betul dan betul. wawasan baru buat masyarakat. Iya Gitu. betul Pak. Kemudian juga misal contoh lagi masa depan bisnis ONM misalkan, ini ada anak perusahaan kita Trakon, misalkan dia bisnisnya kan ONM, Operation and Maintenance, itu kan banyak orang nggak tahu gitu. Iya Nah, betul. kita, Termasuk saya kayak kurang paham juga Pak. nah Saya itu Pak. makanya Kurang nanti paham juga Pak. bisa dibuat konten menarik tuh, gitu kan. Terus juga bahkan mengenal fungsi tim legal, tim hukum perusahaan, itu banyak orang nggak mengenal tim legal tuh ngapain sih kerjanya, nggak ada kerjaan apa gimana gitu. Iya, Ternyata mereka kerja diam-diam, ternyata jadi backup perusahaan gitu kan. iya. Atau Ternyata punya peran penting ya Mbak Pak Tari ya. gimana? Bagian Saya apa? di sistem manajemen Pak. Sistem manajemen itu juga bisa jadi konten materi gitu kan. Bisa Bagaimana ya Pak. bikin-bikin prosedur itu kan sesuatu yang menarik gitu untuk Iya betul dilihat Pak. gitu ya. Karena nggak semua juga mungkin tahu ya Pak tata cara bikin prosedur tapi kurang paham itu. Nah, itu Kebanyakan kan seperti itu, seperti itu. seperti itu. Jadi banyak sekali ide-ide konten yang bisa kita gali dari keseharian kita gitu, bukan bukan mikir yang ribet-ribet gitu ya. Gitu. Dan jangan lupa ini dibantu oleh AI bikinnya gitu, bikin 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 konten ini, yang Mbak Tari. Baik Pak, baik Pak. Kemudian apa lagi Pak? Untuk inspirasi idenya Pak. Ini kan tadi udah ya dari peranan dan proses logistik. Hmm, Kemudian ada prinsip kerja PLTP. Kemudian cara memakai APD. betul. Kemudian ada masa depan bisnis ONM. Dan mengenal fungsi tim legal ya Pak ya. Dan lain-lain sebagainya itu Masih bisa. banyak lagi Masih sebetulnya banyak ya Pak bisa. ya. Ini beberapa SDM, contoh saja ya akunting. teman-teman inovator ya. Jadi kalau untuk di sini sendiri Pak, syarat untuk mengikuti Nah, kompetisi ini sendiri apa nih pasti Pak? Mungkin teman-teman semua ya ya, pengen tahu syaratnya dan ketentuan betul. itu apa gitu Syaratnya Pak. ini perhatikan baik-baik ya. Pertama ada karyawan rekin, subsidiaris dan indirect subsidiary atau unper dan cuper, cucu perusahaan gitu ya. Bisa Itu mengikuti ya Pak bisa ya. ikut gitu, bebas. Kemudian, nah ini wajib nih, wajib dong follow akun IG Rekin dan akun Rekinovation itu harus Ya, itu. Ya, nanti kita wajib cek ya itu, teman-teman. Jadi kita kalau cek, yang teman-teman inovator yang belum follow, silahkan di follow follow lah gitu. untuk akunnya Rekin Official ya Pak Betul. Tommy ya. Juga bagikan pengumuman lomba dari akun Rekinovation. Jadi di akun IG Rekinovation itu ada pengumuman lomba ini. Jadi jangan lupa eh, sebarkan, reshare gitu ya. Ya, Dan juga ajak teman-teman kita untuk ikut. karena nanti mempengaruhi untuk penilaian juga Ya, ya Pak ya. itu. Ada salah satu di item penilaian kita ya Pak Hmm. ya. Seperti itu. Kemudian, dan ini untuk individu Mbak tadi, bukan untuk kelompok. Gitu ya. Individu ya Pak. Individu Baik. masing-masing. Jadi bebas. Ya, Bebas berkreasi sesuai dengan bebas, bebas. ini ya Pak ya. Ide-ide yang dicetuskan ya Pak. Gitu. Baik. Kalau untuk ini Pak, ketentuan pentingnya kompetisi ini itu apa sih Pak? Nah, Kira-kira. ini penting nih. Ini perlu jadi penentuan kita di sini. Yang pertama adalah unggah materinya di Instagram pribadi masing-masing ya.
ya. Berarti Kemudian yang belum punya Instagram harus ini dulu ya harus Pak ya. bikin dulu gitu ya. Buat dulu. Tapi Bikin saya dulu. yakin sih Pak, teman-teman inovator nggak mungkin nggak punya Instagram Pak. Pasti Insya Allah punya ya. ya pada up to date lah Pak sekarang mah. Kemudian apa lagi Tahun Pak? ini kita Instagram dulu gitu. Mungkin kedepannya kita TikTok Ya, barangkali atau oh iya YouTube betul. gitu. Sekarang udah familiar TikTok Pak. TikTok gitu. Ya, Kemudian jangan lupa materi karuselnya itu, foto-foto dan picture itu dijadikan satu di bentuk PDF oh bentuknya harus PDF ya untuk Pak. dikirim ke panitia, Oh baik. untuk dikirim ke panitia. Jadi kita panitia nerimanya PDF gitu ya. Kemudian jangan lupa tag akun official Rekin dan juga Rekin Innovation di di captionnya, di unggahannya sorry, dan juga sertakan tagarnya. Nah ini penting nih. Baik. Ya kita hashtag jangan lupa. Eh, lengkap hashtagnya lengkap ada banyak. Nanti silakan dilihat di websitenya Rekin Innovation. Baik. Ya. Dan tagarnya sendiri Rekinovation 2025 ya Pak ya, betul ya Ada Pak? beberapa lagi nanti Ada beberapa ya Pak? Oh termasuk gitu. baik-baik. Karena Berarti untuk semuanya ya harus disertakan ya semua Pak ya? silakan gitu. Jadi supaya nanti orang kalau searching itu ketemu gitu. Iya, iya. Baik Pak. Kemudian kapan diunggahnya? Yaitu 16 Juni sampai dengan 20 Juli Hmm, 2025. ya. Periodenya panjang ya Pak. Jadi Panjang, teman-teman bisa menyiapkan hmm, untuk kompetisinya ini sebaik mungkin ya, idenya apa ya Pak ya? kreatif. Sekreatif mungkin gitu ya. Jadi bisa seperti apa maunya, bisalah ada waktu banyak lah. Saya yakin, Sebulan ini, iya sebulan saya yakin bisa lah menampilkan yang terbaik ya Pak ya. bisa bisa banget harusnya nih. Iya, Ya. Sebulan loh. betul. Kemudian caption harus kreatif nih. Boleh pakai AI, bukan dibikinnya pakai AI kreatif, tapi juga jangan lupa diedit-edit dikit gitu ya, supaya jangan sampai plek ketiplek. Ya, Ya, kadang-kadang kita lupa mengcopy yang nggak pas gitu untuk ya. dari Jangan AI. sampai plagiat aja ya Pak ya berarti Plagiat. ya. Kemudian nih, Mbak Tari, ini penting juga nih. Apa tuh Slide Pak? pertama itu wajib pakai frame. Oh baik. Frame dari ini kita udah kasih linknya di ini. Nanti ada juga dijelaskan di website ya, Innovation. Silakan diklik nanti websitenya. Eh, Jadi Kalau untuk slide pertama itu pakai frame untuk supaya sebagai identitas gitu ya, buat identitas lomba gitu. Oh baik. Jadi frame-nya sendiri ada ketentuan nggak Pak? Atau harus sesuai kreasi masing-masing? Enggak, Atau frame-nya udah standar Mbak oh tadi sudah ada ya sudah Pak? ada tinggal download, tinggal pakai frame-nya. Oh iya Sudah kita baik-baik. buatkan sebagai identitas peserta lomba gitu ya. Kemudian Kemudian, jangan lupa jangan private akunnya, harus public ya. oh iya Karena kita Pak. nggak bisa lihat ntar. Iya, untuk share-nya juga ya Pak Ya, ya, untuk share like dan share-nya. like untuk engagement Iya, nanti ada penilaiannya sendiri. Dan ini penting nih Mbak Tari ini. Harus orisinal dan bebas plagiat gitu kan. Kita menghargai hasil pemikiran sendiri gitu ya. iya. Bukan bukan copas dari mana-mana gitu. Jadi harus Baik. pure dari pemikiran sendiri. Kalau misalkan Pak ada, ya ini sih bukan dari teman-teman inovator ya. Misalkan ada yang ketahuan plagiat nih Pak Tommy, apakah langsung diskualifikasi atau hanya pengurangan dari Oh, nilai-nilai kalau yang plagiat didapat tuh Pak? kalau plagiat otomatis kita harus Dis ya Pak diskualifikasi. ya. Kalau typo-typo dikit itu hanya penilaian saja. Tapi kalau plagiat itu tidak ada ampun gitu ya. Itu kan itu Karena bukan enggak dari hasil ide iya kita gitu. sendiri ya Pak, betul. Boleh pakai AI tapi kan tetap pemikiran tuh dari kita sendiri gitu. Betul. Namanya juga inovasi ya Pak ya. Terus Mbak Betul. tadi jangan lupa kalau kita pakai musik, ilustrasi musik atau lagu tuh harus bebas hak cipta ya. Jangan sampai nanti eh, melanggar hak cipta. Lagi pula kan juga di IG ini ada penyaringnya sendiri kan. Kalau Iya, lagunya itu nggak boleh langsung di take down sama iya IG. betul, betul Pak. Kemudian konten yang dikumpulkan tadi itu menjadi milik panitia. Baik, jadi udah sah ya Pak ya untuk Hmm, digunakan panitia ya, artinya ya, menjadi hak panitia ya Pak. Betul. gitu Mbak Tari. Baik, kalau di sini Pak, mungkin teman-teman juga, teman-teman inovator juga pengen tahu ya Pak ya, kriteria penilainya itu seperti apa sih Pak Ini untuk nih, mengikuti kompetisi ini Pak Tommy? penting nih. Kriteria penilaian konten terbaik. Seperti apa sih penilaiannya? Gitu. Apakah yang viral-viral tuh pasti kita menangkan? Belum tentu Belum juga. tentu ya Pak ya. Jadi jangan biar dulu kalau banyak yang like gitu kan. Iya, Yang pertama adalah penggunaan AI. Karena kita tema Reconnovation kita menggunakan involving AI, maka otomatis kompetisi medsos pun harus menggunakan AI gitu iya. ya. Jadi Persentasenya berapa persen Pak kalau untuk 10%, penilaian itu? 10%. 10% ya Pak. Kualitas dan relevansi penggunaan AI itu 10%. Kemudian kreativitas originalitas. Nah, ini ya, keunikan ide dan eksekusi konten 30%. Karena itu kita 30% ya. menghargai apa ya? Karya pribadi yang Kreativitas orisinal, ya Pak ya. kreativitas. Betul. Kemudian pesan sesuai tema itu 30%. Harus sesuai 30%. kontennya, jangan sampai ya nggak nyambung sama sekali gitu kan. Ya, malah misalkan cerita tentang kuliner itu kan nggak ada hubungan sama sekali Iya betul. dengan tema gitu. Kemudian
Nah, ini juga kualitas visual nih, ya kan? Gambarnya diperhatikan estetikanya, kejelasan visualnya. Jangan, kalau pakai AI kan kadang-kadang kan kalau kita generate gambar orang pakai AI itu jarinya bisa berlebih atau berkurang jari orang gitu ya. Nah, itu juga dicek lagi gitu. Betul, betul. Sama ini ya Pak ya, kualitas gambar biasanya Betul. ya Pak ya. Dan itu 20% nilainya, Mbak Dari. Betul. Dan, nah ini yang viral-viral ini kita kasih post juga 10% tadi. Ya kan? Baik. Like, Inilah share, kenapa komen. tidak boleh di private ya Pak Ya, ya. Jadi jangan. kan ada like, share, dan komen ya teman-teman. Nah, Itu menambah nilai engagement kita untuk penilaian kriteria di kompetisi yang betul. diikuti ya Pak ya. Jangan Itu sampai. 10% ya Pak ya. 10% nilainya. Nah, selain itu ada apa lagi Pak ini Pak ketentuannya Pak? Nah, ini teman-teman, karena kita medsos, jangan lupa hook dan CTA-nya gitu ya. Apa itu Pak? Hook dan CTA Pak? Oke, hook. Hook itu apa sih? Kapten hook gitu kan. Kalau kita ingat, kenapa kapten hook? Karena tangannya ada hook gitu ya. Iya, iya. Ada pengait gitu. Apa maksudnya? Itu adalah elemen pembuka untuk langsung menggait perhatian audiens gitu. Dikait Menarik gitu. perhatian ya Pak Menarik ya. dekat dengan hook gitu ibaratnya gitu ya. Jadi mereka tuh baru lihat sekali langsung tertarik. Jadi nggak, jangan sampai mereka scroll terus jadi nggak memperhatikan konten kita gitu. Jadi Ya. begitu melihat konten itu langsung diam dia. Itu karena Artinya terkait. harus sekreativitas mungkin ya Itu Pak. harus Jadi kreatif. ketika yang melihat itu, viewers itu melihat tertarik nih. Jadi Tertarik dia. dilihat sampai selesai gitu Sampai ya Pak ya. selesai, jangan sampai kelewat lah. Scroll aja. Setelah terus gitu. Iya, iya betul Pak. Jadi 3 detik itu menentukan gitu kan. Tiga detik pertama 3 ya detik Pak pertama menentukan. menentukan ini. Jangan Iya, sampai betul. itu hook namanya ya. Ya, CTA apa? CTA itu call to action. seperti apa itu Pak? Apa itu adalah instruksi atau ajakan langsung kepada audiens untuk melakukan suatu action setelah melihat konten. Jadi apa sih follow up-nya gitu. Jangan sampai setelah lihat konten udah ya udah gitu aja. Nggak Harus ada ada feedbacknya ya ada Pak. feedback apa gitu kan. Nah, Betul. seperti itu. Baik. Contohnya kalau untuk hook sendiri seperti apa tuh Nah, Pak? Jadi teman-teman inovator juga biar ya pada tahu, tahu ya Pak, betul apa sekali. sih hook, apa sih CTA Oke, gitu kan? kita kita, Contohnya seperti kita apa ke gitu contoh Pak? sekarang Mbak Tari ini. Contoh hook apa sih? Misalnya kita kasih pertanyaan menarik. Seperti apa itu Pak? Misalkan kayak gini nih. Maaf terjebak dengan dalam rutinitas atau misal pernah kamu bertanya-tanya gitu kan. Itu ada banyak pertanyaan lagi nanti yang sebagai pembuka untuk menarik gitu ya. Terus bisa juga berupa pernyataan kontroversi atau mengejutkan gitu kan. Stop latihan perut kalau masih lakukan ini. Atau misal juga mitos tentang investasi yang perlu kamu tahu. Jadi orang tuh langsung ngelihat langsung wah apa ini gitu kan. Bisa juga manfaat langsung atau solusi dari permasalahan. Misalnya dapatkan kulit glowing dalam 7 hari, ya kan? Atau hemat uang bulananmu dengan 5 tips ini. Atau bagaimana cara melamar gadis dengan 5 langkah. Nomor 3 menarik. Metode 5 langkah gitu ya Pak? Ya. Nomor 3 menggugah perhatian. Gitu kan. Itu orang akan Iya, bertahan lama di situ. betul. Pasti penasaran ya. Penasaran. Jadi intinya Nah, kontennya itu menimbulkan rasa penasaran betul ya Pak. sekali. Itu itu. Kuncinya itu. Kemudian juga kita bisa kasih angka atau statistik menunjukkan. Misalnya 90% orang gagal dalam hal ini. Kamu nggak perlu gagal. Kan? Atau hanya 1 dari 10 bisnis yang bertahan. Mau tahu kenapa? Nah itu kan pakai statistik gitu. Iya, Tapi based on research yang benar gitu, bukan iya, bukan betul. ngarang-ngarang gitu ya. Lebih Kemudian akurat juga ya Pak kalau hmm, dengan angka ya Pak ya. hmm. Atau bisa juga berupa langsung ditempel di situ kalimat ajakan langsung menggeser. Geser untuk panduan lengkapnya gitu kan. Kalau misalnya slide-nya ada banyak, ada beberapa gitu ya. Atau klik selanjutnya untuk mengubah hidupmu. Waduh, itu kan luar biasa gitu. Bisa juga kita kasih visual yang menarik Mbak Tari. Kita kasih gambar atau video yang pembuka yang estetik, lucu, aneh, atau memancing rasa penasaran gitu. Ya. Ya kan? Misalkan objek misterius, pemandangan luar biasa, atau sisi wajah menarik gitu. Atau misalkan wajah siluet gitu kan, gelap, kasih tanda tanya gitu. Ada apa Betul, ini? Siapa tokoh betul. ini gitu kan. Karena selama ini ya Pak ya, apalagi yang di era sekarang ya Pak, Betul. sesuatu yang menarik dan aneh Ya. itu yang membuat penasaran Itu, biasanya Pak. itu yang bikin tahan lama. Iya betul, yang ada nggak di scroll nih, oh sampai akhir seperti apa sih endingnya kan gitu Pak. Kayak gitu. Ya. Itu tadi hook Mbak Tari ya. Kemudian apa sih? Ada juga before after nih ya. Menampilkan visual sebelum yang jelas di slide pertama untuk menunjukkan transformasi. Jadi sebelumnya badannya 100 kilo. Apa terjadi berikutnya dalam 3 bulan? Dan turun 35 kilo Dia gitu turun. Pak. Akhirnya setelah berikutnya udah badannya kayak adere gitu misalnya. Ya. Before Iya, and after juga bisa ya, tarik transformasi gitu. ya. Ya. Jadi contoh-contoh
hope seperti itu ya teman-teman inovator. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan aja langsung raise hand atau boleh di kolom chat nanti kita bacakan satu persatu pertanyaannya. Nah sekarang tidak kalah Pak ini teman-teman pasti nanya dong Pak. Gimana sih Pak contohnya kalau untuk CTA sendiri? Gitu. Jadi Kan ya, berbeda ya Pak. apa sih call to action dalam konten kita itu contohnya seperti apa? Contohnya untuk interaksi atau engagement, misalnya suka tips ini, share ke temanmu. Jadi ajak orang-orang Ajakan untuk ya, share, lebih ke ajakan ya Pak. ajakan supaya orang itu men-share konten kita. Jadi kan diajak, diperintahkan atau instruksi gitu. Atau tulis pendapatmu di kolom komentar gitu. Atau misalnya lagi punya tips lain, tulis di atau punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Ya, ya. Jadi biar banyak yang share dan banyak yang komentar nih. Kemudian untuk informasi lebih lanjut atau edukasi, misalnya geser untuk panduan lengkapnya atau kunjungi link di bio, ya kan, untuk artikel selengkapnya. Ya, berarti ada keterkaitan ya Pak sama penilaian engagement tadi. Terkait Kan gitu. ada 10% ya Pak. Mungkin kalau ya dari CTA-nya menarik, ajakannya bikin orang, oh ya juga ya, ya udah deh Itu di-share dulu. lumayan Ya, membantu betul. penilaian ya. Kalau banyak yang share, banyak yang like, atau banyak yang komen gitu kan. Betul, Pak, betul. Kemudian juga untuk penjualan atau conversion ini kalau kita jualan ya, dapatkan diskon 20% untuk hari ini. Klik link di bio gitu. Atau pesan produknya via DM sekarang. Itu kan mengajak orang untuk follow up Ya, konten secara tidak tersebut. langsung ya Pak, Iya. dengan membaca, dengan kalimat ajakan, Hmm. orang interest juga gitu Pak. Nah, jangan sampai akunnya itu ya tadi tidak ada feedback, tidak ada apa-apa gitu, cuma Ya. diam saja gitu. Mungkin nanti teman-teman inovator ya, kalau yang mempunyai akunnya masih private, nanti ketika mengikuti kompetisi yang khusus untuk media sosial ini, coba dibuka dulu private-nya. Jadi untuk menarik teman-teman viewers gitu ya, untuk lebih banyak engagement-nya yang Nah, kita dapat ya Pak ya. sekali. Kemudian juga untuk membangun komunitas atau followers, misalkan follow kami untuk tips harian lainnya, itu kan juga berpengaruh juga. Atau gabung di grup komunitas kami di Telegram, link ada di bio. Itu betul. Dan apa lagi? Tanda panah atau visual, penggunaan panah ke kanan atau simbol swipe up, ya. Jadi untuk mengajak orang untuk supaya geser set berikutnya, geser. Jadi geser terus gitu. Jadi Sampai habis ya Pak. sampai habis gitu. Jadi menarik gitu. Jadi orang tuh action gitu. Baik. Nah, di sini yang ditunggu-tunggu teman-teman nih, Pak. Untuk teman-teman inovator pasti bertanya-tanya ya, teman-teman ya. Seperti apa sih, Pak? Transparansi proses penjuriannya itu seperti apa? Nah, itu penting Mbak Dari. Ini transparansi proses penjurian. Yang pertama, proses penjurian itu dilakukan oleh panitia dan juga ada juri. Nanti kita minta yang beberapa orang yang expert di situ ya untuk melakukan penilaian secara objektif gitu. Kemudian keputusannya mutlak nih Mbak Dari. Selesai keputusan tidak bisa diganggu-gugat gitu ya. Ya, Dan kami menjamin proses ini adil dan objektif gitu. Bahkan saya sendiri nggak bisa ikut nih lomba ini karena panitia gitu. panitia, Pak, betul. Ya, tidak bisa ikut. Jadi kita nggak bisa ikut ya, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kita mendampingi berjalannya kegiatan aja. Itu Mbak Dari. Baik, mungkin itu saja yang sudah dipaparkan oleh Pak Tommy ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan, silakan langsung saja raise hand atau bisa di kolom chat. Nanti kita coba bantu jawab ya Pak Tommy ya, Betul. satu persatu. Jangan lupa katanya ada hadiahnya. Oh iya, ada hadiahnya juga Pak. Kira-kira bisa di-spill nggak Pak? Hadiahnya apa tuh Pak Tommy? Hadiahnya ya ada uang kalau nggak salah ya. Berjuta-juta gitu ya. Hadiahnya jutaan rupiah nih. Luar biasa nih. Ya kan? Ya, pasti Lumayan lah buat, menarik lah ya Pak. buat makan, buat mana gitu kan. Baik. Ada pertanyaan teman-teman inovator, Bapak Ibu sekalian, silahkan. Ya, ada nih. Nah, baik. Pak Tommy, kira-kira kalau untuk kepesertaan yang kompetisi media sosial ini, Pak, ada batasan nggak sih, Pak? Berapa orang gitu, Pak, maksimal gitu? Atau boleh ikut lebih banyak, lebih bagus gitu, Pak? Oh bebas Mbak tadi kan disebutkan dari rekin, anak perusahaan dan cucu perusahaan itu bebas ikut. Siapa saya boleh ikut. Tapi dia sifatnya adalah individu, bukan kelompok gitu ya. Ya, Jadi bisa banyak tuh peluangnya tuh. tapi termasuk untuk ini ya, Pak, kategori innovation lainnya ya, seperti project, innovation
yang zero to hero data itu berarti lebih banyak lebih bagus ya Pak ya untuk Banyak, pendekatannya ya. berarti orang itu semua terlibat gitu, dan ada berarti kan satu langsung menunjukkan care gitu kan Iya betul. dengan perusahaan. Aware dengan perusahaan karena kan itu company profile juga ya Pak, seperti apa proses bisnis perusahaan gitu ya Pak, agar semua juga bisa tahu nih, oh PU itu apa sih, kan belum belum pada tahu juga, ada yang nggak tahu sih Pak PU apa gitu. Ketika kita mengikuti ini setidaknya kita branding perusahaan ya Pak ya. Jangan lupa nanti penjelasan lebih lengkap juga bisa dilihat di websitenya Mbak tadi. Oh ya, Website Recon websitenya Innovation. di apa tuh Pak? S.id Recon 2025. Oh baik. Nanti Bapak Ibu inovator ya, teman-teman inovator, kalau ada pertanyaan yang memang banyak dah yang lebih lanjut lah, bisa langsung ke website kami seperti itu, websitenya panitia ya Pak ya. Ini ada yang bertanya Bapak Ibu, teman-teman inovator, atau sudah cukup jelas semua Pak? Itu cukup Kalau jelas kayaknya. iya, kalau cukup jelas berarti nanti banyak ya yang ikut ya, berarti ya, insya Allah ya Pak ya. Kita Sebulan tunggu, waktunya. kita tunggu untuk ide-ide kreatifnya di media sosial ini seperti itu, Ya. di kompetisi ini. Dari Pak Hanggaruki ini saya lihat, Pak Hanggaruki bareng lagi akun IG Rekin official, semoga segera centang biru Pak, amin, amin. Amin. Mohon supportnya apa enggak? Semoga centang biru banget. Kalau perlu semua akun medsos Rekin Group itu centang biru semua gitu ya. Ya. Dan teman-teman juga yang hadir jangan lupa presensinya silahkan diisi juga. Jangan lupa follow IG Rekin teman-teman yang belum follow. Kayaknya udah nggak ada lagi nih pertanyaan. Ya. Kalau udah tidak ada pertanyaan mungkin bisa kita cukupkan ya Pak Tommy ya. Bisa. Ya, Bapak Ibu sekali lagi untuk pertanyaan apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau semua sudah clear, sudah jelas? Kalau misalkan ada pertanyaan setelah ini mungkin bisa langsung hubungi email panitia gitu. Iya, boleh, boleh. Boleh, Pak. Baik, kalau gitu kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita anggap sudah clear ya Bapak Ibu ya. Nanti apabila setelah sesi ini ada pertanyaan lagi, silahkan nanti ke website kami aja atau bisa ke PIC panitia masing-masing yang dikenal ya. Boleh, silahkan. Ada pertanyaan di kolom chat, Mbak Tari? Oh, baik, baik, baik. Baik, ada pertanyaan dari Pak Ramadan ya. Ini Pak Tommy. Untuk penilaiannya bukan dari jumlah like terbanyak kan ya? Seperti itu, Pak. Tadi udah kita jelaskan juga Pak Ramadan ya Mbak Tari. Ya, Jadi ada beberapa kriteria penilaian. Yang pertama yang terbanyak itu adalah dari segi originalitas ide dan betul. juga dari segi apa namanya visual, ya kan, tampilan visual Betul. dan juga Aktivitas kesesuaian ya, Pak ya. sesuai dengan tema. Itu yang terbanyak. Yang like, share, komen itu juga dinilai juga, tapi Ya, dia hanya 10%. 10%. Nih. Jadi di sini mungkin saya coba resume ya Pak Tommy ya. Nanti kalau salah mohon izin dibetulkan ya Pak ya. Baik, jadi gini Pak Ramadan, kalau untuk kriteria penilaian kan ada 5 item Pak. Di antaranya itu ada penggunaan IA-nya itu 10% Pak penilaiannya. Kemudian di kreativitas dan originalitas itu 30%. Karena kan munculnya ide originalnya ya Pak ya, betul ya. Kemudian ada pesan sesuai tema itu 30%. Jadi harus sesuai tema yang diusung ya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Tommy, jangan sampai temanya tapi yang dikemukakan adalah yang dipaparkan itu terkait kuliner gitu ya Pak. Jadi berbeda ya Pak ya. Seperti itu. Terus yang keempat adalah kualitas visualnya. Jadi dari gambarnya, dari musik segala macamnya harus sesuai ya Pak ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk engagement itu hanya 10% Pak Ramadan seperti itu. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Pak Ramadan ya untuk kriterianya. Nanti kita share juga mungkin ya Pak ya untuk materinya ya Pak ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman inovator, Bapak Ibu sekalian? Ada di kolom chat lagi ya? Oh baik baik, terima kasih Mbak. Ya, untuk bentuk medianya apa bisa berupa video Pak? Nah, tadi dari Pak Budi Setiawan. Nah, jadi gini, kita bentuknya tuh picture ya, lebih ke infografis gitu ya, berupa karusel. Kalau karusel itu kan lebih ke picture ya, lebih ke apa namanya, ke infografis penjelasan tentang konten kita, apa yang mau disampaikan dan edukasi tentang bisnis kita gitu ya.
Jadi bisa geser-geser pada banyak. Ya, artinya terjawab tidak bisa dengan video ya Pak di sini ya. Jadi Ya. bukan reels gitu. Ya, semoga terjawab Pak Budi ya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Pak Tommy. Ini dari Pak Jul Kurniawan. Di sini Pak Tommy, untuk konten medsos yang dibuat, apakah hanya menggunakan video saja atau foto saja, atau boleh dikombinasikan? Nah itu tadi udah sekali jawab juga, sama dengan pertanyaan Pak Budi tadi itu Mbak tadi ya. Jadi kita berupa infografis. Kalau infografis itu berarti kan dibuat apa namanya, penjelasan menggunakan elemen-elemen gambar gitu ya, otomatis gambar gitu ya. Gambar, betul. Foto bisa, gambar bisa gitu. Tapi kalau Ya. video belum. Belum. Jadi hanya foto dan gambar saja mungkin kombinasinya ya. Mana tahu tahun Pak depan Jul. kita buat ya, Ya, pakai video gitu. betul Pak. Nanti itu jadi improvement Pak. Improvement. Improvement. Seperti itu. Mungkin tidak terjawab ya. Semoga terjawab ya Pak Jul Kurniawan. Ada lagi teman-teman? Oh, ada lagi Ya, Pak. ada Mbak. Ada ya. Baik-baik. Ini dari Bapak atau Ibu ya? Bapak Vicky apa ya? Ibu Vicky ya? Mas Bapak Vicky. Oh, Mas Vicky. ya. Oke. Mas Vicky, ini kalau misal materi yang dibuat merupakan pengembangan informasi yang didapatkan dari media Rekin, baik itu website, Forbes News, dan lain-lain, apakah boleh, Pak Tommy? Itu masih boleh karena itu kan sifatnya sebagai referensi gitu. Referensi saja ya. Kita dikembangkan Artinya lagi. idenya tetap dari kita ya dari kita, Pak. betul. Kita hanya untuk mencontoh seperti itu Ya. contohnya gitu ya Pak. Sebagai referensi boleh tentu saja. Ya, boleh ya Pengembangan ya, Mas Vicky. Mungkin nanti dimodifikasi ya Pak ya, Iya. seperti apa ide Karena kalau dari kitanya. karena Pak. kalau hanya nyontek plak keyboard ya nggak menarik gitu kan. Iya. Apa yang menarik? Karena sudah ada ya Iya, Pak. sudah ada, ngapain gitu. Baik, baik. Semoga terjawab ya Mas Vicky ya. Baik Bapak Ibu, ini masih ada pertanyaan nggak Bapak Ibu lainnya? Atau teman-teman inovator lainnya? Silahkan. Jadi usahakan sekreatif mungkin dan seorisinal mungkin. Ya, karena nilainya 30% ya Pak, Ya. originalitasnya ya Pak. Baik, apakah masih ada Bapak Ibu sekalian, teman-teman inovator terkait kompetisi media sosial ini? Sudah kayaknya ya. Lagi pada sibuk buat kayaknya. Sudah. Baik, mungkin sudah ini ya, sudah tidak ada yang bertanya, sudah clear semua ya Bapak Ibu, teman-teman inovator. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi, boleh sekali lagi ke website Panitia Rekinovation 2025 atau Japri juga boleh ke salah satu panitia yang memang ada kontak personnya seperti itu. Mungkin kita sudahi saja ya Pak Tommy ya. Terima kasih banyak Pak Tommy untuk pemaparannya hari ini, dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dan teman-teman inovator ya. Kita berharap semua yang mendaftar itu lebih dari yang kita harapkan ya Pak ya, seperti itu. Mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.